Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita mulai lagi kuliah kita yang kelima ya, kalau nggak salah ya. Minggu kelima ya ini ya. Ya Ustaz. Minggu kelima, di mana minggu ketiga tuh Ana nggak masuk, tapi Ana buatin ini ya. Buatin video di YouTube. Mudah-mudahan udah pada nonton semuanya. Baik. Hari ini kita akan masuk kuliah yang kelima. Nah, alhamdulillah sudah 2 minggu kemarin tugas diberikan. Tugasnya apa? Pasti pada ingat kalau yang ngerjain nih, karena ada juga yang nggak ngerjain nih. Jadi ada tugas kemarin sangat simpel sekali sebenarnya, yaitu memilih 3 tema. Lalu dari 3 tema ini, masing-masing tema kita berikan pertanyaan masing-masing sebanyak 25 pertanyaan. Dan setelah dikerjakan masing-masing 20 pertanyaan, setelah itu ditentukan mana yang akan menjadi tema yang akan menjadi konsentrasi pembahasan yang berpeluang untuk menjadi skripsi nanti teman-teman ya untuk di semester berikutnya. Alhamdulillah dari data saya dari 20-an mahasiswa kita itu ada sekitar yang secara umum, makanya nanti tolong dikoreksi, ada 13 orang yang telah mengumpulkan untuk tugas yang kedua kemarin yang membuat 3 tema dan 25 pertanyaan. Dan kalau total sama yang sebelumnya bikin 20 pertanyaan di satu tema itu hampir 20-an orang lah. Gitu. Hari ini saya mau ngebahas tulisan teman-teman, tema-temanya. Nah, yang pasti gini. Yang disampaikan oleh teman-teman itu nggak ada yang salah gitu loh. Tapi bisa jadi ada yang kurang dikit-dikit lah gitu loh. Nah, tugas saya sebenarnya untuk memandu teman-teman biar bisa menuliskannya dengan baik. Nah, kita ini dulu ya, baca satu dulu ya. Jafar ada, Mas Jafar? Masuk? Hadir. Mas Jafar nulis tema tentang rezeki ya. Ustaz. Ya, kalau saya kasih masukan secara umum ya teman-teman nih yang hari ini hadir semuanya, kalau tema secara umum masih nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi memang setelah dideskripsikan dengan berbagai macam pertanyaan, seharusnya nanti akan bisa menemukan yang seperti yang kita bahas di minggu lalu, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi kata kunci yang bisa kita jadikan tema yang spesifik alias topik lah, atau mungkin nanti sampai ke judulnya tuh apa gitu. Nah, tema tentang rezeki, tapi saya cuma terima satu tema doang nih, nggak ada tema yang lain ya? Ada Ustaz? Cuma satu tema aja yang dikirim ke Ana ya? Ada 3. Yang 3-nya itu pakai email, Ustaz. Oh, email pribadi. Oke, nanti saya cek lagi deh. Tema apa lagi? Tentang Antumnya juga lupa nih. Yang mau diambil mana temanya? Rezeki ini? Rezeki itu, Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Sip. Yang kedua, Mas Walid, puasa kurban batik ya temanya. Mas Walid hadir? Hadir, Ustaz, hadir. Kenapa? Kira-kira mengambil yang Yang kurban aja insya Allah satu. Kurban ya. Oke. Kalau yang kurban, ini agak nyampur-nyampur ya. Tapi mohon kalau Anda lagi komentar untuk satu orang atau yang siapapun yang komentar, ambil juga, siapa tahu nanti. Hebat lu, gue kasih nama Aji. Ini dulu yang lain. Jadi kalau misalnya anak ada komentar untuk satu orang, mohon itu dijadikan catatan juga buat yang lain, karena siapa tahu bermanfaat juga ya. Gue tahu. Oke, makasih. Afan. Jadi untuk yang tema kurban ini kan masih sangat umum ya. Itu udah buat berbagai macam pertanyaan. Nah, simpelnya nanti gini. Coba lihat kekhususan, karena kan kurban ini suatu tema yang banyak sekali orang udah bahas. Sama kayak beberapa tema-tema ini juga udah kebahas. Nah, nanti ini
sekali lagi saya ngomong satu orang, bisa jadi ini juga bermanfaat buat yang lainnya. Kalau tema tentang kurban kan masih sangat umum, dan kurban ini udah banyak banget yang membahas dari zaman dulu sampai hari ini gitu kan. Nah, kalau antum juga bisa ambil spesifikasi yang yang unik gitu loh. Misalnya apa? Hal yang kira-kira bersifat lokal misalnya. Misalnya semangat kurban yang ada di daerah tertentu, atau misalnya data kenaikan atau penurunan kurban selama pandemi, atau apapun itu. Tapi intinya adalah ada keunikan nanti, ini kita belum ngomongin tema ya, belum ngomongin tema. Tapi ada keunikan yang benar-benar tuh pengen dicari tahu. Kenapa? Karena belum banyak orang yang melakukannya itu gitu loh. Jadi skripsi itu bukan rangkum ya, kalau dibilang apa, ada sih yang menulis skripsi kayak rangkuman itu juga ada. Nanti misalnya review paper gitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan untuk yang biasanya skripsi yang ada di Indonesia ini umumnya adalah bagian dari research gitu, penelitian. Jadi jangan sampai antum cuma copy paste dari sumber-sumber, nanti nggak ada pembahasannya gitu. Nah, jadi kalau bisa sekali lagi cari keunikan apa yang kira-kira mau diambil di sana gitu, ya. Yang ketiga, Mas Saipul Bayan, ada? Ada, Ustaz. Anda baca listnya, pertanyaan antum tentang PKI sampai detail gitu kan, sampai ada yang pertanyaannya itu apa aja gitu loh. Ini cukup spesifik gitu ya, tapi menarik juga kalau misalnya antum bisa gali lebih jauh lah gitu. Misalnya dari PKI ini dari sudut pandang apa gitu kan, konteksnya kekiniannya seperti apa, apakah benar masih ada, apakah ini yang kita mau lawan semangatnya kah atau apa gitu kan. Nah itu tentang yang kerjaan PKI. Antum bikin tema yang lain nggak? Ada, Ustaz. Ini saya pakai email lain, Ustaz, di sisi saya, Ustaz. Kemarin saya masih bingung ngirim-ngirimnya, Ustaz. Yang mana ya emailnya ya? Yang Dea Arli. Oh, Dea Arli, ya ada narkoba ya. Mas, Ya. Yang terus nih ada narkoba. Saya belum paham ngirim-ngirim lewat email, Ustaz. Jadi baru 2 dikirimnya juga kemarin. Ya, baru 2 Anda terima. Antum belajar ya cara bikin email ya. Jangan lupa bikin email itu ada judulnya, ditulis dulu Assalamualaikum kah atau apa gitu. Bahwa ini tugas saya, nama siapa gitu. Itu namanya etika dalam beremail. Nggak apa-apa nih, Anda kasih tahu karena nanti setelah lulus pasti antum juga sering-sering kirim email ke teman siapapun. Ini buat semua, bukan buat antum doang ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngirim email, biasakan judul yang jelas, nggak usah panjang-panjang, terus kasih sedikit teks dan ucapkan salam di pembuka dan di akhir dengan nama jelas. Itu kan sangat memudahkan sekali. Oke, untuk yang temanya nanti mau diambil yang mana? Yang PKI atau yang narkoba kira-kira, Pak? Yang PKI aja, Ustaz. Oke, nggak masalah. Nah, nanti diskusi tentang ini kayaknya harus agak sedikit lebih mendalam, karena nanti antum kalau mau nyari riset yang model seperti apa? Mau survei kah, gitu kan? Mau wawancara, gitu kan? Atau misalnya ada ibaratnya scoop-nya itu mau di mana nanti antum tentukan nanti gitu ya. Nah, kan ada list pertanyaan tuh yang 25 kemarin. Antum cari yang benar-benar yang kira-kira ini menjadi tema yang pengen banget antum tahu tuh yang mana gitu. Jangan sekali lagi yang sudah umum terus antum copy paste gitu, apalagi itu bahaya lah itu copy paste dan dirangkum doang. Jadi kayak nggak ada pembahasannya, ya. Ya, Ustaz. Arif Rahman Hakim, orang tua dan anak, hijab dan mahram, ini temanya bagus-bagus dan cukup up to date lah gitu ya. Orang tua dan anak dan hubungan anak sama orang tua ya, saya udah baca juga. Terus yang hijab boleh juga dikaji kalau misalnya mau ada pengkajian lagi, tapi memang jangan lupa bahwa hijab ini memang udah banyak sekali yang ngebahas. Nah, ini apa yang mau antum bahas nih nanti? Apakah hijab model syar'i, hijab yang model di Indonesia yang warna-warni kayak di Malaysia juga, tapi hijab di Arab Saudi yang dia cuma warna hitam aja gitu. Antum bisa ya monggo aja kalau mau ini tertarik gitu ya. Dari 3 tema ini antum mau bahas yang mana kira-kira? Insya Allah yang mahram saja. Oke, siap mahram. Oke. Pertanyaan dari 20 pertanyaan itu mana menurut antum yang paling ini? Yang paling antum pengen tahu banget tentang mahram ini? Saya cek dulu. Nah, tolong semuanya buka ya filenya masing-masing.
Dibuka file masing-masing. Udah? Udah, Sat. Yang Seperti bagian pertanyaan apa yang antum mau jawab? seperti kayak batasan-batasan mahram dari laki-laki sama perempuan seperti apa? Sama berapa mahram dari laki-laki misalkan anak ke saudara-saudara atau ke saudara tiri seperti itu, atau menantu, mertua. Baik. Sekarang gini, kira-kira apa ya? Pertanyaan itu bisa nggak antum cari dengan cara meng-Google? Bisa, Sat. Nah, Afwan ya, kalau dengan cara meng-Google antum bisa cari jawabannya secara langsung, ini bisa dibilang bukan topik riset yang bisa diperluas gitu loh. Nah, kecuali ada pertanyaan analisa tentang masalah X, antum cari di Google mungkin susah juga nyarinya gitu. Itu juga mungkin ada komentar orang lain gitu. Jadi itu paling gampang lah untuk ini, untuk menentukan tema misalnya. Karena khawatir kalau antum nanti misalnya pertanyaan-pertanyaan yang antum mau tanyakan tuh tapi bisa dicari dengan mudah dengan Google, khawatirnya adalah nanti antum susah untuk mengembangkan temanya tersebut. Paham ya, Mas Arif ya? Nah, kalau saran saya sebenarnya ada kalau tema orang tua dan anak, hijab atau apa, mungkin akan membuka diskursus gitu ya, untuk perdebatan, untuk pembahasan gitu. Itu akan lebih luas lagi. Contoh misalnya antum bahas orang tua dan anak di era 4.0. Wah, itu menarik. Atau hubungan orang tua dan anak selama pandemik ini. Itu banyak ibu-ibu yang kerjaannya udah stres banget untuk ngadepin anaknya, kan harus ngajar sekian jam setiap hari gitu. Atau misalnya hubungan anak sama orang tua di era sosial media, apakah anak sama orang tuanya temenan di Facebook ataukah sering komentar atau apa, itu kan menarik gitu. Nah, anak khawatir kalau antum bilang tadi mahram dan pertanyaan yang mau ditanyakan seperti itu nanti kesusahan untuk bisa dikembangkan. Nanti mentok di studi literal aja, tapi apa yang mau dibahas nggak ketahuan. Itu masukannya ya. Nah, jadi silakan dipertimbangkan lagi, ada tema-tema yang yang lain, silakan antum mau tema yang mana yang nanti mau dipilih. Karena setelah ini sama-sama. Dan karena setelah ini ada tugas lagi tambahan nih gitu. Karena mikir gini ya, Afwan ya, kalau teman-teman yang anak kasih tugas ini antum nggak ngerjain, antum nggak ngikutin flow-nya gini, khawatir nanti ketika lagi nulis antum kesusahan. Kenapa? Karena memang tidak mengikuti ibaratnya step by step-nya gitu. Itu akan khawatir aja nih, itu jadi masalah. Nah, lanjut Mas Deden Tajudin, silakan. Iya, Ustaz. Belajar daring efek corona ya? Iya. Itu satu aja temanya? Ada 3 sih, Ustaz. Maksudnya saya pilih yang ini. Oh, gitu. Iya. Oke. Yang kan ada Indonesia darurat sampah, terus sama... Oh iya. Antum udah kirim ya sebelumnya ya? Iya, udah. Oh iya, oke. Nggak apa-apa juga. Boleh juga, gitu ya. Karena kita kan basicnya kan setiu ya, hadis ya. Nanti juga bisa, pastinya, Anda nggak bilang antum nggak boleh sesuatu yang teknologikal banget, misalnya yang apa. Tapi kalau sebisa mungkin nanti juga ini ya, di dasar pembahasan juga akan sangat menyangkut sekali sama Al-Quran dan hadis ya, kalau bisa ya gitu loh. Tapi mohon maaf, Ustaz, kalau saya udah sempat ngajuin judul gimana, Ustaz? Maksudnya kan saya nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Kenapa sih, ada nanya kemarin kan ke Ana kan, Ana lupa, antum apa siapa yang nanya? Kemarin WA kan, saya ngulang pelajaran. Katanya. Oh iya, antum ya? Ya udah ada tema. Ya sebenarnya sih nggak masalah gitu loh. Tapi kenapa Ana minta antum untuk bisa membuat seperti ini? Simple, karena kita pengen metodologi kita dalam belajar dan bekerja itu ada gitu loh. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk keluar gitu. Temanya apa gitu. Kenapa tema itu dikeluarkan? Antum nanti nggak bisa ngejelasin. Makanya Ana minta bikin tugasnya semuanya, habis tugasnya dikerjakan, nanti kembangin pola berpikirnya, apa pertanyaannya, setelah itu baru dijawab. Gitu.
Gitu ya. Nah, silakan, ini tema juga bagus, menarik, hal yang baru gitu. Kalau antum mau ambil studi spesifik, bisa aja misalnya di sekolah Yapit atau sekolah negeri yang dekat rumah antum gitu. Dispesifikan gitu. Karena kalau terlalu luas juga nanti khawatirnya nanti data yang diambil atau analisa yang dilakukan itu terlalu bias, terlalu luas gitu. Antum coba bandingin anak Jati Asih sama anak di Amerika kan beda kan gitu kan, sama-sama kena efek corona tapi di sono internet cepet, yang punya laptop banyak, punya gadget juga bagus-bagus gitu kan. Atau misalnya yang ada di daerah kayak anak dulu pernah tinggal di Sumbawa 4 tahun, di satu daerah yang dia jangankan sinyal internet, sinyal handphone aja susah gitu, akhirnya dia pakai pakai apa, walkie talkie gitu, pakai HT dia belajar kayak gitu loh. Nah, makanya antum tadi tolong spesifikan di daerah mana, dan apa aja objek atau pertanyaan yang antum mau telusuri lebih jauh. Oke ya. Next, Firman, ada tentang sepak bola, pesantren dan petani dan tanamannya. Yang ada Firman? Ya, Set. Ada, Set. Antum kira-kira mau cenderung yang mana nih? Kemungkinan besar pesantren, Set. Ya, pesantren. Pesantren di daerah mana yang mau jadi objek kajian? Di sini, di anak, Set. Di mana? Di anak kan di pondok, Set. Pondok yang di ini apa? Cibubur ya, apa? Kota wisata ya? Bukan, Set, karena di Kalibaru, di Tambun. Oh ya udah, boleh sip. Antum ambil ini ya, ambil apa? Ambil tema itu, daerahnya spesifik gitu kan. Terus objek pertanyaan juga apa yang mau antum tanyakan juga ambil 3 poin utama aja. Ambil 3 poin utama, terus yang jadi objek kajian. Contoh misalnya kepatuhan santri sama para ustadz ustazahnya di masa pandemi ini, gimana mereka ikutin studi gitu kan, ikutin forum gitu. Atau misalnya antum mau ambil contoh aja ya, nanti antum bebas kembangkan, tapi antum udah punya 20 pertanyaan, antum bisa pilih beberapa pertanyaan yang bisa antum pikir ini bisa dielaborasi lebih jauh. Atau misalnya di era pandemi ini kan di pesantren tuh orang pada nggak datang gitu. Terus gimana usaha di sana, operasionalnya seperti apa, itu juga bisa jadi objek kajian yang bagus juga. Atau yang unik lagi, ini yang terbaru tapi ini sedih ya, beberapa pesantren itu memaksakan membuka sekolahnya untuk santrinya untuk masuk ke kampusnya gitu. Bisa aja nih kita lihat misalnya objeknya itu dengan sudut pandang hadis, bener gak ini, boleh gak ini masuk, atau apakah sebaiknya dia nggak usah masuk. Itu kan menjadi hal yang menarik juga gitu. Atau misalnya ada beberapa pesantren yang hari ini memaksakan siswanya masuk lalu menjadi klaster baru di COVID. Nah, itu bisa menggali kajiannya dari hadis seperti apa, anjuran Nabi seperti apa, itu juga menarik juga tuh. Ya. Oke. Ya. Syukuran, Set. Oh iya, sama-sama. Abdul Haris ada masuk? Iya, Ana, Set. Oke, mantap Pak Abdul Haris. Amarah manusia, iri, dengki. Antum lebih cenderung yang mana nih? Ya, baik. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu, Set. Baik. Dari 3 judul ini sebenarnya sejak kelas 2 SMA, ketika pertama kali dengar hadis yang laisa syadidu bisyura'ah wa innama syadidu yamliku nafsahu 'indal qatib, itu ya di Riyadhus Shalihin. Orang yang kuat bukan yang kuat fisiknya, tapi ketika marah dia bisa menguasainya. Nah, itu udah penasaran dari kelas 2 SMA, dan dari saya SMA kelas 2 itu 2008 sampai 2020 itu secara nggak langsung saya telah nggak sengaja meriset ketika ketemu dengan yang lebih dewasa, yang lebih kecil, sebaya, bahkan banyak tempat, banyak bos, banyak atasan, banyak guru, banyak dosen. Itu saya lebih ke ininya, Saat marahnya. Ketika mereka marah tuh kayak gimana? Ketika mereka marah itu menarik banget. Sebenarnya udah jelas kan, ketika marah kita harus diam gitu. Cuma di lapangan nggak kayak gitu. Banyak orang yang ilmu agamanya bagus, ilmu tarbiyahnya bagus, bahkan pengetahuannya luas, tapi ketika hal kecil itu marahnya bisa apa ya, kayak geli lah dengernya. Cuma emang ya di luar logika lah. Nah, itu saya udah penasaran banget. Ya sekarang
udah mulai ini semangat buat nulis tentang bagus. Ini curiosity itu penting, rasa ingin tahu itu penting. Oke. Kalau temanya seperti itu, maka nanti harus ada namanya sudut pandang. Nah, gitu. sudut pandang antum itu mau nanti dari mana? Apakah sebagai seorang ahli tafsir hadis, apakah sebagai seorang ahli psikolog, apakah bukan ahli ya, apakah antum mau dari sudut pandang kajian hadis, apakah mau kajian psikologis, ataukah mau dari budaya, ataukah mau dari sosial, ataukah dari strata sosial juga bisa, atau dari penghasilan gitu kan? Ada orang mungkin kalau gajinya gede ternyata bawaannya emosian gitu. Kalau gajinya kecil santai aja hidup, ada juga kan gitu. Macam-macam lah. Jadi nanti kacamatanya tolong diperjelas. Jadi nanti bisa nanti di awal-awal di awal-awal nanti pembahasan nanti kami kasih lihat scoop-nya seperti apa. Karena ini temanya walaupun temanya ini kesannya kecil, tapi sebenarnya ini antum bisa lihat itu dari berbagai macam aspek. Ataukah karena suku gitu kan, antum bisa ngeriset orang dengan suku tertentu misalnya ternyata dia memiliki sifat yang seperti apa, kenapa kok suku ini bisa seperti itu, kenapa suku ini lebih diplomatis. Ini kajiannya menarik memang. Silakan nanti antum bisa kembangkan. Ya, siap. Oke. Sip. Yang ke-8, Reza. Fastabiqul khairat. Belum, Ustaz. Ada? Oh, ini Hadir, Ustaz. Penerapan protokol COVID di masjid atau sebagai pedoman hidup pendidikan bagi anak. Antum mau ambil yang mana? Menarik nih temanya. Saya juga baca penelitian itu bagus-bagus loh. Kalau saya sih lebih ke yang ini, Ustaz, pendidikan anak. Oke. Bagus. Nah, kalau tapi bebas. Oke, itu oke, boleh. Nanti silakan diambil ini ya, kajiannya tadi saya bilang juga ke Mas Haris. Nanti kacamata seperti apa, kajiannya sebagai apa dari sudut pandangnya nanti diperjelas ya. Ya. Terus mungkin kalau ada hadis, ya Al-Quran, gitu kan, yang berhubungan sama ini ada apa aja, gitu kan, tafsirnya seperti apa, contoh role modelnya seperti apa, gitu kan, baik dari sirah maupun dari hadis Nabi, dan nanti bisa ditemukan juga kekiniannya itu seperti apa gitu. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada handphone, sekarang misalnya pendidikan bagi anak dengan handphone seperti apa, dengan YouTube seperti apa gitu. Contoh kecil misalnya kalau aneh keluarga aneh di anak-anak aneh ngelihat kan, jadi kalau YouTube itu kan kalau dilepas aja kan mereka bisa buka sesuatu yang bahaya lah gitu, iklannya atau apa gitu. Akhirnya kami mulai direkam, maksudnya direkam itu di save gitu kan, taruh di USB, taruh tuh di TV. Wah, itu ternyata jadi media pendidikan bagi anak juga yang bagus gitu loh. Jadi anak-anak tahu cara doa, cara cuci tangan, cara ngomong. Bahkan bahasa Inggrisnya anak-anak beberapa pelafalan kata bahasa Inggris itu jauh lebih hebat daripada anak gitu. Dia bisa ngomong lebih fasih gitu. Itu dia pendidikan bagi anak di era sekarang. Jadi antum coba kembangin itu ya. Siap. Oke, Mas Hanifudin. Wah, ini menarik nih, Mas Hanifudin. Silakan, ada nggak? Ada, Ustaz. Silakan. Antum ceritain dong, antum kenapa tampil tema-tema ini? Bagus-bagus nih, Anda baca. Sebenarnya Anda lebih tertarik untuk langsung terjun ke lapangan gitu, Ustaz, supaya ketika mencari informasi itu bisa lebih jelas. Gitu. Antum mau ambil tema yang mana rencananya? Nah, untuk mengambil temanya ini Anda masih bingung, Ustaz, karena dari ketiga tema yang Anda buat itu menarik menurut Anda untuk dikaji gitu, Ustaz. Iya, benar. Anda juga sepakat tuh. Anda baca seperti Al-Muhajirun, kampung yang diberkahi. Nah, di situ ada beberapa hal-hal yang menarik gitu, yang memang kampung itu berbeda dengan kampung-kampung yang lain. Ini daerah mana ya, Al-Muhajirun ya? Di daerah Lampung, Ustaz. Lampung Selatan. Antum masa Lampung? Iya, Ustaz. Antum mau pulang kampung aja, antum. Dan kebetulan kan Ana pernah tinggal di situ selama 3 tahun, Ustaz. Jadi Ana pernah juga melihat bagaimana pola-pola hidup mereka, sehingga orang-orang itu banyak yang mengatakan bahwa tinggal di situ tuh memang enak gitu, beda dengan tinggal di
tempat yang lain. Boleh. Kemudian Ana juga terus tertarik juga dengan yang ini, Ustaz, tentang pembelajaran entrepreneurship. Oh iya, oke. Dan pengaruhnya terhadap karakter dai. Nah, ini Ana pengen menjelaskan tentang problem santri itu kan ini, Ustaz. Banyak yang hanya mendalami ilmu agama, tetapi setelah lulus dari pesantren mereka sedikit sekali ilmu tentang entrepreneurship-nya. Nah, Ana pengen menjelaskan tentang di situnya, Ustaz. Bagus. Ya, dan tema yang kedua juga bagus juga tuh, Ana baca sedikit yang tantangan dakwah di Magelang apa Malang, Ana lupa ya. Magelang, Ustaz. Magelang. Itu juga menarik. Ana nggak bisa decide, antum yang mutusin deh. Yang mana antum mau ambil, nanti kalau ada tema dikembangin ya lebih jauh, nanti kita bisa diskusi mau ngambil yang mana gitu, dan kira-kira seperti apa. Dan jangan lupa lingkupnya apa gitu. Contoh misalnya tadi antum ngomongin tentang kampung yang diberkahi. Diberkahi itu parameternya apa? Jadi nggak bisa pakai perasaan. Kan kita bikin bikin karya ilmiah, kita udah pernah bahas ya. Karya ilmiah itu nggak pakai perasaan, tapi dia punya parameter yang jelas. Arti diberkahi nanti antum cari. Berkahi menurut Al-Quran itu apa? Atau diberkahi itu menurut versi siapa tuh, kategorinya apa aja. Kayak contoh misalnya indeks kebahagiaan masyarakat itu jelas. Jadi bukannya indeks kebahagiaan tuh orangnya pernah senyum gitu, enggak juga. Tapi indeks kebahagiaan itu ada parameternya. Misalnya masalah pendidikan, masalah pangan, penghasilan, dan lain sebagainya. Ini antum bisa kalau mau ambil tema itu ya antum bisa spesifikkan nanti kategori berkah itu seperti apa gitu. Nanti juga mungkin nanti akan diberikan juga komparasi dengan desa lain atau tempat lain gitu. Atau mau ambil keunikan di desa itu seperti apa, bisa juga jadi rujukan gitu. Kayak kita tahu semua ya, pernah ada beberapa tahun lalu sempat berseliweran WhatsApp group tentang Masjid Jogokarian ya. Ini Masjid Jogokarian memang menarik sekali lah gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau mau ada tema riset atau skripsi tentang Masjid Jogokarian, itu pun juga bisa dijadikan tema. Contoh nanti apa? Misal dipelajari bagaimana manajemen mereka terhadap pengelolaan jadwal khutbah gimana, kebersihan gimana cara jaganya, terus bagaimana pola komunikasi takmir dengan pengurusnya gitu, bagaimana takmir dengan masyarakat. Itu benar-benar bisa jadi bahan kajian yang bagus gitu ya. Nah, itu contoh yang menurut sih real lah gitu. Nanti silakan kalau antum misalnya mau ngambil satu di antara tiga ini, antum juga bisa melakukan hal tersebut di elaborasi lebih mendalam. Oke ya? Syukran Ustaz. Yuk. Syukran Ustaz. Sama-sama. Dia ada tadi udah ya. Mas Haidar Bashir. Silakan. Ustaz. Oke. Ada Ustaz, ada. Silakan. Kiat-kiat khusyuk dalam sholat, sekolah berbasis tahfizul Quran, hakikat sebuah sedekah. Antum mau ambil yang mana nih? Rencana estimasi. Yang sekolah tahfiz Al-Quran aja. Oh, kenapa diambil itu temanya? Itu kan kita akan istilahnya ketika kita menelusuri itu kita bisa tahu sebab-sebabnya, mungkin apa saja yang bikin sekolah tahfiz itu berkembang. Itu juga apa aja rintangan-rintangannya ketika orang membangun sekolah tahfiz itu, apa sih yang penyebab kendala kegagalannya dan sebagainya. Bagus. Oke. Nanti spesifikan ya daerah mana, sekolah mana gitu ya. Tapi tetap walaupun nanti antum bilang, oh saya mau ngambil studi kasusnya itu misalnya di daerah mana, tapi tetap itu nanti ada pembahasan juga secara luas gitu. Misalnya tadi udah ngambil daerah tahfiznya Ustadz Mansur misalnya, kan dia spesifik tuh nanti antum di daerah mana, pola mereka seperti apa. Tapi juga bisa nanti antum ambil kajian secara umum sekolah-sekolah tahfiz ya. Menarik temanya tuh tahfizul Quran. Ana yakin walaupun tema tahfizul Quran mungkin ada 1.000 orang yang yang memberikan yang melakukan gitu, atau misalnya tadi ada tentang entrepreneurship di kalangan santri mungkin ada 1.000 tulisan yang pernah membahas itu. Tapi ketika antum sudah menspesifikkan sekolahnya di mana,
sudut pandang apa yang mau dipakai, insya Allah itu nggak akan ada yang namanya seluruh dunia akhirat ini yang meneliti selain antum gitu. Gitu paham ya teman-teman ya. Jadi tema itu harus spesifik, di daerahnya juga terlokalisir gitu kan. Terus sudut pandang itu juga unik lah gitu loh. Kalau udah kayak begitu masih sama juga, itu nasib antum lah. Yang penting antum nggak copy paste, itu paling penting juga, nggak plagiarisme gitu. Ya. Next, Mas Rizwan Bashir, silakan. Ya baik Ustaz. Saya bawa tema tentang warisan, membaca warisan satu. Iya. Oke. Iya. Oke, sama Bunda dulu ya. Kayaknya. Kerjaan bentar ya. Oh iya. Oke. Afwan semua. Yuk, silakan Ustadz Rizwan Bashir. Warisan, membaca dan berkembang biak. Ya, mungkin ini urutan ini adalah urutan prioritas juga. Prioritas ya. Nah, pertama warisan adalah saya sudah coba telusuri melalui Google apakah ada orang membahas ini. Ya sebenarnya ada, hanya saja tentang bahasanya berbeda dengan yang saya tuju. Kalau saya menuju bukan masalah bagaimana cara membagi, tapi bagaimana hikmah itu ada. Oke. Nah, jadi bukan yang saya perhatikan kalau di makalah-makalah atau skripsi orang tersebut sebelumnya adalah cenderung kepada cara membagi. Nah, kalau saya bukan cara membagi, itu sudah diketahui lah, sudah dipelajari. Saya hanya hikmah di balik itu semua apa. Baik. Nah, sebenarnya tujuan akhir dari penelitian ini kalau Ustadz sudah baca tulisan saya adalah poin di 20 sampai ke bawah sebenarnya. Karena lupa apakah ini ada kaitannya dengan berkumpulnya suatu keluarga baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ke sana. Jadi memang ini berbau tafsir Quran bil Quran. Oke. Nah, itu kalau dari sisi warisan. Dari sisi membaca juga hal yang sering dibahas orang, tetapi orang cenderung membahas ini dari sisi kata ikro. Ikro. Tapi kalau saya membaca dalam arti tala, karena makna ini berbeda. Kalau ikro ada sekedar mengetahui, tapi kalau tala itu adalah mengetahui untuk pengamalan. Nah, jadi membaca di sini tentu arahnya lah membaca Al-Quran. Seringkali kita baca Quran mungkin berkali-kali, tapi sebenarnya dia tidak paham apa yang dia baca. Sehingga dia tidak akan sulit dalam pengamalan. Nah, saya coba ini bagaimana supaya membaca itu betul-betul dalam rangka untuk pengamalan. Karena meniru orang saja, tapi betul-betul karena pemahaman dari makna membaca itu sendiri. Kita sudah baca, kita tahu, maka kita bisa amalkan. Itu dari sisi membaca. Nah, untuk berkembang biak, ini sebenarnya berkembang biak secara umum. Ini berbau ilmu pengetahuan sebenarnya dari sisi biologi. Berkembang biak di sini adalah ya beranak pinak maksudnya. Allah sebut bahwa dia mengembang biakkan makhluk, seluruh makhluk. Pertanyaan saya, kenapa semua makhluk dikembang biakkan? Padahal tidak semua makhluk itu berguna bagi manusia. Secara nyata kita rasakan tidak berguna. Contoh, harimau, apakah ada guna bagi kita? Virus misalnya, apakah ada guna bagi kita? Tapi nyatanya Allah kembang biakkan. Nah, jadi secara umum, tapi kalau dari sisi berkembang biak ini, sebagian besar juga berguna. Pikiran saya sekilas, manusia juga berkembang biak. Manusia butuh alam, butuh tumbuhan, butuh hewan sebagai konsumsinya untuk hidup. Kalau itu tidak diimbangi oleh perkembangbiakan tumbuhan dan alam, ya manusia makan apa? Itu sekilas yang bisa saya lihat. Tetapi di balik itu ada juga hewan atau tumbuhan yang berkembang biak tidak kita butuhkan. Nah, itu bagaimana gitu? Baik. Memang agak sulit menurut saya untuk yang masalah ketiga, karena itu menjadi prioritas terakhir. Kalau warisan bagi saya mungkin cenderung kepada tafsir Quran bil Quran. Kalau membaca adalah bagaimana orang bisa memahami apa yang dia baca, tidak hanya sekedar membaca jumlah berapa kali khotom atau berapa kali baca, tapi dia bisa betul-betul memahami apa yang dia baca sehingga dalam pengamalan pun dia ya sesuai dengan apa yang dia baca. Karena itulah saya mohon arahan Ustadz juga, kira-kira yang mana yang lebih tepat untuk kita bahas atau saya jadikan bahan skripsi. Yang jelas ketiga masalah ini saya coba Google di
internet memang semuanya pernah ada, tetapi berbeda dengan apa yang saya maksud. Artinya tidak searah dengan yang saya maksud. Baik. Terima kasih. Ini menjadi bakal contoh misalnya nomor 1 ya, warisan tadi kalau antum misalnya pendekatannya adalah seperti itu, ini akan menjadi sangat menarik karena bisa jadi antum butuh referensi yang mendalam ya gitu ya. Iya. Mendalam dan juga dari orang-orang yang menurut antum bisa sebagai rujukan. Iya. Anda agak kesulitan ya untuk bisa membahas tersebut karena untuk konsep membahas sesuatu yang kayak tadi kan bilang ini akan apakah ada kaitan sama nanti berkumpul di surga dan lain sebagainya. Anda kan belum pernah mengkaji ini ataupun belum ada pendekatan ini ya gitu. Yeah. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau ngambil tema tersebut, maka antum harus pastikan dulu ada literatur yang bisa menjadi rujukan ataupun ada orang-orang yang kira-kira bisa menjadi referensi untuk membahas ini. Nah, kalau temanya seperti itu, kan nanti antum bisa ambil sudut pandang gini aja disebutin berdasarkan tafsir A, tafsir B, tafsir C misalnya. Jadi studi komparasi maksud dari warisan gitu kan, dari tafsir A, B dan C dengan hikmah gitu ya. Hikmah dari warisan, kedua bisa studi komparasi dari tafsir A, B, dan C gitu, atau dari pendapat dokter siapa apa lalu sebut aja, itu kan spesifik gitu. Nah, nanti di analisanya itu akan menarik lagi gitu, karena mungkin akan butuh pendalaman lebih mendalam terhadap mungkin ya secara nahwu sorofnya atau antum juga harus lihat kira-kira ini konteks asbabun nuzul seperti apa gitu, terus misalnya pembahasannya waktu itu biasanya para ahli tafsir itu mendekatkannya kepada ke tema apa gitu loh. Ini lebih ke arah seperti itu kalau sesuatu yang lebih seperti kajian. Gitu. Begitu Mas Uswan ya. Jadi mungkin saya tambah sedikit Ustadz. Kenapa saya begitu lebih tertarik pada warisan? Kenyataannya di lapangan di masyarakat kita kan ini sesuatu yang tidak banyak didalamin orang. Iya, betul. Bahkan di dalam hadis disebut ini salah satu ilmu yang akan cepat hilang. Karena itulah saya menekankan itu perlu dipelajari oleh setiap keluarga karena setiap keluarga itu tidak memiliki warisan walaupun hanya sebuah piring. Nah, dan seringkali kenyataan di masyarakat pun kalau kita lihat pecahnya suatu keluarga dalam masyarakat biasanya di ujungnya adalah karena warisan. Pertama karena tidak paham, merasa harus seimbang, padahal Allah menetapkan hukum-hukum tertentu. Itu latar belakangnya sebenarnya. Oke, bagus. Tapi nanti gitu ya tadi ya yang saya masukkan saya cari pengkajinya, komparasi literaturnya gitu ya biar makin kuat lah. Next, oke, Ustaz Mas Rizwan. Berikutnya Mas Habibi Nur Muslim, monggo silakan. Ada nggak? Masuk, Mas Habibi? Nggak ada ya? Mas Habibi Nur Muslim? Ada? Ada, suaranya nggak jelas nih. Halo? Oke, kita lewatin dulu ya kalau belum bisa ngobrol setelah ini. Berikutnya Mas Ma'ruf, ada? Ini kalau yang berikutnya ini yang nulis ada Ustaz. Yang sebelumnya antum bikin nggak PR yang 3 tema? Bikin Ustaz, udah saya kirim barengan itu sama emailnya, ada 2 file. Oh, 2 file ya. Nanti ada cek lagi. Itu ya. Yang pertama itu kan cuma untuk yang tugas terlambat kemarin. Ya. Nah, intinya di file keduanya sebenarnya yang gitu ya. Apa nanti cek lagi deh. Temanya apa aja antum kemarin? Nah, yang di file kedua itu temanya tentang politik pemerintahan Islam. Oh, mantap nih. Terus Islamofobia. Oke. Sama pandemi dalam Islam. Oh, mantap. Bagus temanya. Ini udah aneh kebayang sih, antum juga pasti udah kebayang ya apa aja yang mau ditanyakan ya. Tema-tema. Sebenarnya yang pengen fokus dibahas sih gabungan antara
politik pemerintahan Islam sama Islamofobia itu. Oh gitu. Menarik. Waduh, menarik banget. Tapi masih kurang fokus sih, Ustaz. Masih terlalu umum kayaknya. Nggak juga. Kalau antum misalnya mau ngambil tema langsung di Indonesia gitu. Oh, itu menarik. Iya. Misalnya, apa nih ya? Ambil contoh partai-partai yang berlandaskan Islam, bagaimana pendapat mereka. Wah, itu juga menarik tuh. Contoh misalnya antum ngomong politik pemerintahan Islam versus Islamofobia di mata partai nasionalis. Wah, kan menarik tuh tema itu. Antum bisa ngambil rujukan, tanya ke orang-orang gitu kan, bikin survei ke masyarakat gitu. Tapi emang tema ini tema butuh kerja capek nih. Iya, kan? makanya itu. Agak sedikit ini juga. Apa ini makanya tema yang bikin penelitiannya mungkin butuh survei, butuh wawancara gitu kan. Lebih mendalam lah gitu. Karena kalau contoh misalnya politik pemerintahan Islam di Indonesia, antum bisa ambil tema ambil survei, harus ada yang di Aceh punya pendapat yang berbeda sama yang di Papua, ya nggak? Gitu kan? Makanya mungkin antum butuh spesifikan di daerah mana. Nah, gitu. Sebenarnya yang waktu itu kenapa saya tertarik ini tuh tentang yang dengar ayat itu, walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab. Jadi di balik sebenarnya yang mau dibahas itu hikmahnya itu loh. Kita itu pengen menghapuskan Islamofobia dengan menjelaskan bahwa pemerintahan Islam itu sesungguhnya adil loh. Pemerintahan Islam itu sesungguhnya udah sempurna loh. Tapi kenapa pada takut gitu loh. Oke. Pengen menjelaskan itu sebenarnya. Nanti kalau misalnya ditanya sama penguji, misalnya nih contoh ya, kan kita belum spesifik ya. Sudah ada belum misalnya? Nanti antum bisa jawab yes or no ya. Misalnya contoh di mana gitu juga. Nggak apa-apa sih kalau temanya misalnya mau itu, tapi saran saya adalah antum spesifikkan. Tadi udah bagus tuh tema ayat tersebut jadi rujukannya gitu. Nanti antum bisa bikin tuh pengkajian pemerintah Islam itu melakukan apa aja sih? Tapi akan lebih menarik lagi kalau antum bikin misalnya ya komparasi negara yang bersifat kayak Indonesia nih, kayak negara kesatuan Pancasila, Undang-Undang 45 dan sebagainya. Apakah ini fit dengan politik pemerintahan Islam? Apakah ini versus atau fit gitu ya? Apakah dia sama atau sejalan atau apa ini? Itu kan jadi menarik gitu. Jangan-jangan negara misalnya negara Korea misalnya gitu ya, yang kita tahu banyak orang kafir di sana, tapi ternyata dia pemerintahnya Islami. Anda bukan bilang pemerintahan Islam ya, ini pemerintahnya Islami. Anda di sini kan ngomongnya politik pemerintahan Islam ya, bukan politik pemerintahan Islami. Kalau politik pemerintahan Islam berarti kan dia, Anda nggak tahu apakah yang antum pikirkan kayak Republik negara Iran gitu kan. Atau misalnya kayak negara-negara kayak Uzbekistan gitu kan, atau Turkmenistan atau Pakistan gitu kan yang berbasis agama Islam gitu. Karena sih belum sampai situ. Tapi yang pasti kalau antum mau ambil tema ini menarik, butuh kajian mendalam gitu ya, banyak referensi, dan kalau bisa nanti juga ada sekali lagi dikunci di scope apa gitu, sampai mana gitu. Oke ya. Yes, konsep. Next, Muhammad Farhan Ali. Ada yang masuk? Nggak ada ya? Nur Alim. Ada Nur Alim? Nggak ada ya? Berikutnya Aziz. Aziz ini sama kayak Aziz yang pertama kayaknya. Apa beda ya? Barok atau Aziz Tahir, Sat? Aziz Tahir. Antum lihat Aziz Tahir ya? Ini yang Saya antum Mubarak, Sat. Aziz Mubarak ya, sekolah ya. Antum bikin PR yang sebelumnya tentang sekolah. Yang sekarang bikin nggak yang 3 tema itu? Ana udah kirim lewat email, Sat. Udah masuk belum ya, Sat? Ana dari semalam udah kirim. Semalam ya antum, oke. Ya. Aja cek lagi deh ya. Tema apa aja antum masukkan? Semalam itu Ana kirim tentang sholat, surga, sama jilbab, Sat. Menikah belum? Antum belum nikah bahas jilbab nih. Ya karena ini tuh menarik saat buat saya karena kan yang dimaksud jilbab ini tuh kayak gimana gitu kan. Karena kan macam-macam perempuan tuh ada yang kadang jilbabnya itu diputar-putar itu ada yang warna-warni atau sih yang jilbab hanya hitam aja kayak gitu, Sat. Iya. Boleh juga ini menarik gitu ya.
Tapi nanti antum nanti lihat foto-foto orang pakai jilbab yang ini, yang gitu. Ya, nggak apa-apa dah. Oke, tema menarik. Kira-kira antum mau ambil tema yang mana? Sholat, syurga, atau jilbab? Ini masih bingung Ustaz, antara sholat juga saya gimana ya, menarik juga, terus sekolah juga saya juga menarik juga gitu Ustaz. Jadi masih 3 ini masih membandingnya Ustaz. Oke. Segera ya dispesifikan, nanti juga ada skupnya mau yang mana dan sumbernya mau diambil dari mana ya. Oke. Berikutnya nih, Anda nggak tahu nih nama akun emailnya Aku HP. Jadi kayaknya membahas tentang ini beliau bikin 5 banyak pertanyaan, tapi Anda ambil 5-nya nih. Ini siapa yang bikin ya? Anda nggak tahu soalnya nama emailnya Aku HP di Gmail. Ada yang merasa atau malu bilang, oh ini saya Ustaz. Oke, lihat dulu ya. Ada Mukhlis Munibullah. Aduh, Anda lupa ketik nih aslinya. Ada Mas Mukhlis. Hadir Ustaz. Kemarin temanya apa aja? Anda udah bikin belum? Udah Ustaz. Jadi nih Anda share nih. Nggak usah share screen, Anda aja share screen. Anda mau apa? Ini Ustaz. Oh ya udah. Oh iya ya, boleh. Terus apa lagi? Ini kan Anda share-nya di Google Classroom Ustaz, tapi nggak di email. Oh iya udah, apa-apa aja nih. Oke. Tapi ini mengenai daya beli properti era milenial gitu. Sebenarnya sih Anda pengen ke aspek syariahnya gitu. Oke. Jadi kredit syariah itu seperti apa? Nah, aspek-aspeknya banyak nih yang penasaran nih gitu. Mantap. Mana seneng tuh dengar itu. Soalnya kan banyak yang syariah perumahan tapi nggak syariah gitu. Nggak benar-benar syariah. Makanya dari dalilnya kita pengen kumpulin itu, penasaran banget ini Mang. Bagus. Karena seneng banget dengar itu, antum penasaran tuh. Itu penting banget. 1 tema, 2 tema lagi apa? Udah pengen fokus ke sini aja Ustaz. Antum bikin lagi ya. Oke Ustaz. 2 lagi. Oke, sip. Balikin aneh screen aneh nih. Siap Ustaz. Kenapa Ana minta antum nih pada bikin 3, walaupun antum udah kesemsem sama 1 tema, bukan untuk meruntuhkan keyakinan antum ini udah paling pas buat Ana, bukan. Tapi sekali lagi ini adalah metode kita untuk belajar gitu loh. Jadi walaupun antum pokoknya nanti ini gitu, Ana nggak minta gitu. Pokoknya Ana minta sebagai dosen antum bikin kerjaan PR-nya dulu ya. Nanti setelah antum kerjakan, antum lihat, nanti akan menganalisa. Bisa aja nanti antum bahas tentang properti, tapi idenya itu, ide cara ngebahasnya itu antum dapat dari tema-tema yang lain. Gitu. Dalam melakukan riset, jangan kunci pemikiran kita dengan satu aja. Gitu. Jadi buka dulu, lebarin semuanya, setelah itu baru nanti lihat, oh ya ini temanya paling pas. Misalnya nanti antum ganti tema lagi. Oke, tadi saya properti ya. Mas Muntaha. Nah, Ustaz. Ini antum bikin nggak PR yang kemarin? Yang 3 tema? Belum, Ustaz, belum 3. Baru 1 itu doang, Ustaz. 1 yang sungai. Oke, Anda tunggu hari ini ya. Yang belum bikin. Ustaz, ini. Oke. Mas Aziz Tahyar. Tadi Mas Mukhlis juga ya bikin tema 2 tema lagi hari ini Anda tunggu ya. Mas Mukhlis. Siap Ustaz. Oke, mantap. Mas Aziz Tahyar, silakan. Iya, Ustaz. Antum udah bikin belum PR-nya? Belum pertanyaannya, Ustaz. Kalau tema udah ada sih. Iya, udah kirim belum ke Anda? Belum. Antum di jawabannya. Udah bikin ya hari ini ya. Ya, insya Allah, Ustaz. Deden Tajudin. Ada? Ustaz, ya. Antum udah bikin PR belum? PR yang mana, Ustaz? Yang ya ini 3 tema, antum udah bikin belum? Udah, San. Udah dikirim ke email Anda? Udah. Oh iya, nanti cek di email ya. Terus antum tulis tentang apa aja 3 tema tersebut? Yang itu belajar daring, terus Indonesia darurat sampah sama PHK gitu kan? Iya, ada Indonesia darurat sampah dan PHK. Oh, tema bagus-bagus nih. Antum lebih cenderung yang mana rencananya? Yang belajar daring itu, Zat. Oke. Mau ambil sudut pandang dari mana kira-kira? Di SDIT Buah Hati, Zat. Oke. Terus,
Oke, baguslah. Udah ada gambarannya. Nanti sudut pandangnya kira-kira mau dari sudut pandang apa? Dari hadis kah? Dari hubungan orang tua dengan gurunya kah? Atau guru dengan murid kah? Kira-kira itu sih kayak hubungan orang tua, terus bisa juga dengan kendala itu, kendala misalnya kayak jaringan gitu yang susah diatasi ketika video call gitu. Baik, oke. Oke, kalau bisa tetap dideketin sama ini ya, sama tafsir hadis kah atau kajian lainnya gitu kan, biar bisa. Iya, ya ada inilah, antum bisa belajar kemarin 6 semester sebelumnya ini bisa ada yang antum sampaikan aja di antara ke aspek teknologi. Tapi nggak nyalahin kalau antum mau ngambil teknologi nggak ada masalah juga misalnya sih ya. Iya. Oke, baik, ada yang belum Anda sebutin nggak? Farhan Ali, Ustaz. Oh iya, gimana Ustaz Mas Farhan Ali? Habis dari kamar mandi, Ustaz. Oh, antum tadi yang ini ya, Anda baca mana? Iya, Ustaz. Nomor 15, Ustaz. 15. Oh iya, terorisme, radikalisme dan umat Islam ya? Itu sebenarnya satu judul, Ustaz. Antara terorisme, radikalisme dan umat Islam. Oke, iya, ada satu judul. Antum bikin 2 tema lagi gak? Buat, Ustaz, cuma belum dikirim. Belum selesai itu namanya. Iya, baru selesai tadi malam, Ustaz. Ya, langsung kirim aja. Baru ide, apalagi baru ide, udah ada Ustaz, udah ada idenya. Itu belum selesai itu PR-nya. Ya udah ya. Udah udah coba ditelaahnya dari lama, Ustaz, dari semester 3 tentang 2 tema yang lainnya, Ustaz, tentang pendidikan sama tentang politik. Pendidikan dan politik ya. Oke, nggak apa-apa. Udah cenderung kemana kira-kira? Tergantung sih, Ustaz. Tergantung nanti setelah S1 arahnya kemana nih. Kalau misalkan tiba-tiba jadi guru, maunya ke pendidikan gitu. Nggak gitu. Nggak harus. Antum tahu Khairul Tanjung nggak tuh? Khairul Tanjung pernah denger, Ustaz? Ya Allah, antum nih nggak gaul banget. Itu yang punya Anak Singkong. Anak Singkong, yang punya Trans TV, punya Carrefour, punya Detik.com, punya Garuda. Oh iya. Kaya banget lah dia. Antum tahu nggak itu basicnya dia apa? Oh, Ustaz. Apa? S1-nya. Dokter gigi, ahi. Apa hubungan coba dokter gigi sama Trans TV? Atau melihat iklan dokter gigi di situ? Nggak ada kan? Ada tuh di Trans TV ada gambar gigi. Nggak ada kan? Skripsi dia juga pasti bukan tentang TV, pasti tentang gigi gitu kan. Gigi apa? Gigi kuning, gigi putih, apa itu tentang itu kan temanya itu. Tapi nggak ada hubungan itu, tetapnya bisa jadi milioner dia. Jadi nggak usah khawatir dengan tema apa, karena yang paling penting sebenarnya adalah dalam S1 itu ada pola pikir yang kita tuh bisa lebih baik gitu. Metodologi kita tuh berpikir yang coba. Berarti kemungkinan lebih cenderung ke pendidikan, Ustaz. Nggak ada masalah gitu. Tapi tetap ya ada spesifikasi lokasi yang dituju di apa? Ada, Ustaz. Terus nanti ada juga sudut pandang yang mau diambil. Oke ya. Oke, ada lagi yang belum Anda sebutkan? Ada, Ustaz. Haidarullah. Siapa? Haidarullah, Ustaz. Oh iya, kayaknya Anda udah baca deh punya antum ya? Oh, belum, Ustaz, belum. Baru buat tapi belum dikirim, Ustaz. Belum selesai. Sama aja ini. Haidarullah. Oh, Haidar Bashir apa namanya? Iya, Ustaz. Ada 2, Ustaz. Oh iya. Oke. Dibuat ya, segera. Ya, siap, Ustaz. Ini lagi buat, Ustaz. Oke. Ada lagi nggak yang belum? Ini PR nih bukan buat Anda. Iya. Pokoknya ini buat antum gitu loh. Anda minta komitmen aja lah. Antum nih ya, Anda kasih tahu aja nih. Antum selesai kuliah, Anda kasih A tuh bisa aja gampang gitu. Nggak perlu Anda lihat tugas antum sehebat apa gitu. Tapi antum udah bisa ngisi, udah ngirim email gitu kan, udah bikin tugas. Anda tutup mata ngasih A juga gampang. Tapi apakah A, B atau C yang Anda carikan? Bukan. Tapi adalah sebuah skill baru gitu kan, pemahaman baru gitu. Jadi nggak apa-apa ngomong gini ya gitu. Jadi walaupun agak terlambat nih, harusnya di semester 1, semester 2 kasih tahu kayak gini nih. Antum kasih tahu kayak gini. Bahwa kita nggak sedang nyari nilai, kita nggak sedang nyari ijazah aja gitu bahasanya. Tapi kita nyari skill di situ. Oke, PR. Nah, kerjain nih. PR buat pertemuan 2 minggu berikutnya. Ini kan pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-6 nanti akan ke-7 lah. Kalau gitu baru bahas yang Zotero. PR untuk 2 minggu ke depan adalah sudah mulai mengetik bagian pertama dari karya ilmiah
yaitu pendahuluan. Pendahuluan atau latar belakang. Antum nggak usah pikirin formatnya seperti apa. Anda minta dalam pendahuluan itu simpel aja. Ada latar belakang, ya. Ada tujuan, ya. Latar belakang sama tujuan aja dah minimal. Objektifnya itu apa? Jadi latar belakang kenapa antum ambil tema itu. Jadi kalau udah bisa menspesifikkan skopnya seperti apa, itu lebih baik lagi. Jadi Anda butuh mungkin 2-3 halaman, antum udah mulai bisa ngetik. Nah, progresnya minggu depan Anda udah mau lihat. Anda nggak minta diselesaikan. Anda kasih waktu 2 minggu, tapi dalam waktu 2 minggu itu, minggu depan Anda udah bisa ngeliat progresnya. Nah, nanti Anda bisa kasih masukan-masukan. Nah, sekali lagi antum nggak usah mikirin ini harus ada apa. Tapi intinya adalah dalam bab pendahuluan itu yang paling penting adalah latar belakang kenapa tema itu diambil dan tujuan dari rencana penelitian itu antum mau ngapain. Nih Hanifuddin, antum dengar gak? Wah, antum baru masuk nih. Dengar saya. Ada Ustaz. Oke. Ada. Apaan dari kamar mandi Ustaz? Anda ulang ya. Nih. Tugasnya adalah 2 minggu ke depan antum sudah mulai menulis pendahuluan. Ya, lagi skripsi, lagi karya ilmiah, antum harus menulis pendahuluan. 2 poin paling penting yang antum tulis di sana itu adalah pertama ada latar belakang kenapa tema itu antum ambil, dan kalau bisa sudah mulai dispesifikkan mau jawab pertanyaan apa atau tema apa, topik apa yang mau antum spesifikkan, sudut pandangnya apa yang antum ambil. Karena yakin dengan pertanyaan yang antum buat 20 pertanyaan itu udah bisa antum ambil saripatinya antum tuh mau ngapain di skripsi antum. Ya, jadi untuk ini Anda kasih waktu 2 minggu, tapi jangan dibilang nanti 2 minggu antum kerjaan baru di hari H- itu di minggu kedua gitu. Jangan, Anda nggak mau. Antum bisa kerjakan, nanti minggu depan Anda udah lihat progresnya seperti apa. Ya, ada yang mau nanya? Ada? Ustaz? Ya, silakan. Enggak sih, enggak nanya, cuma minta. Bisa dikirim contoh pendahuluan yang baik dan benar, jadi biar kita bisa, susunannya kayak gini loh. Pembahasan pertama tentang apanya, paragraf kedua tentang apanya. Jadi biar mengalirnya, flow-nya kita juga enak. Antum nggak usah mikirin itu dulu, antum bikin sebebas antum. Ya. Antum kayak gini, antum mau ceritain sesuatu ke orang. Antum lagi ngomong sama anak kecil. Ya. Antum mau ngomongkan pelan-pelan gitu. Ngomong pelan-pelan. Nah, tapi kalau antum mau kasih tahu ini harus begini, nanti antum ke paku sama. Nanti kita ada sesinya memperbaiki tulisan lah gitu. Ya. Karena di awal tuh nggak membahas tentang ini titik di mana, titik koma di mana, atau tanda tanya gimana, nggak mau. Anda maunya antum tuh nulis ngalir aja dulu, ngalir. Bebas, free writing kan itu free writing ya. Nanti kalau udah nemu, nanti perbaikan mah gampang, editing gitu. Editing mah 1 minggu, 2 minggu juga selesai buat tema. Gitu. Mau nyari judul nggak usah dulu, kosongin aja. Tapi kalau antum udah bisa spesifikkan judulnya apa, bagus gitu ya. Tapi yang Anda minta jangan terkungkung sama judul, antum tulis tema pendidikan, udah cukup. Latar belakang kenapa saya ambil tema pendidikan karena nah dalam penelitian ini saya melihat butuh ada kajian mendalam tentang ABCD di daerah ABCD dengan sudut pandang A, B, dan sebagainya. Tujuannya apa? Maksudnya tujuannya harapannya dengan ini Anda bisa dapat pengetahuan, masyarakat bisa tahu. Atau misalnya kajian ini bisa menjawab kegamangan, macam-macam Anda jelaskan. Kalau antum udah punya dasar yang kuat untuk bisa membahas ini, insya Allah nanti buat diskusi mah gampang. Ya, nggak usah khawatir sama bahasa baku nggak baku, nanti itu ada diskusinya sendiri. Gitu ya. Ustaz, siapa Ustaz? Siapa nih? Saya Ustaz. Siapa namanya nggak kelihatan? Rizwan. Oke, Ustaz Rizwan. Ini atas tugas yang saya berikan mulai menulis. Artinya yang saya cerita di awal tadi kan
Ustadz menyarankan merujuk pada berbagai tafsir komparasi. Sebenarnya pun sudah saya coba beberapa tafsir lihat, tapi belum ada yang mengarah kepada yang saya maksud. Makanya tema itu susah. Iya, iya. Nah, ini menarik. Maksud saya kepada siapa kira-kira saya boleh berkonsultasi? Apakah judul ini memang arahnya bisa ke sana atau tidak? Karena kalau tidak mengarah ke sana, maksudnya tidak mengarah kepada yang saya tuju, saya khawatir tengah jalan malah ganti judul. Iya, harus diganti sehingga kan membuang waktu gitu. Oke, Anda langsung sana aja, langsung maaf potong. Jadi gini, jangan mikir saat lagi melakukan riset tuh ini bisa berhasil atau enggak ya. Jangan itu dulu sebenarnya. Ya. Makanya ketika latar belakangnya itu kuat, maka berhasil nggak berhasil itu beda soal. Karena kan nanti yang antum lakukan adalah antum meriset atau mencari. Yeah. Kalau tujuan riset udah pasti ketemu, itu mah bukan riset gitu. Kenapa di riset? Karena kita nggak tahu ini bener atau enggak. Yeah. Kenapa kita melakukan skripsi atau penelitian? Karena kita nggak tahu ujung ini yang di mana gitu. Jadi di depan ini sekali lagi bebaskan pikiran antum, masalah ini bisa atau nggak bisa. Nanti temanya nyari di mana atau siapa yang dirujukan, nggak usah mikir itu. Hari ini adalah yang Anda minta kepada antum semua adalah perkuat latar belakangnya kenapa antum ambil tema itu dan apa yang mau diketahui dari bahasan ini. Itu yang Nah, tujuannya apa juga antum sampaikan juga di situ. Iya. 2 poin itu aja. Baik. Usah nanti tiba-tiba dah susah banget ya, salah antum juga ngambil tema gitu kan. Tapi kalau itu susah banget ya berarti itu memang penelitian. Kalau gampang banget tinggal ngambil di Google, itu mah bukan penelitian, itu mah namanya itu googling aja udah cukup. Iya. Gitu ya. Baik, Ustaz. Baik. Ini waktu saya sampai jam 10.10 atau 10.01 ya? Jam 10 pas ya? Nggak tahu. Yang tahu nggak? 10.10 Ustaz. 10.10 Ustaz. Masih ada waktu. Masih ada pertanyaan nggak? Silakan. Alhamdulillah masih ada waktu untuk kita jawab. Udah takut aja nih, nggak enak kalau ada dosen berikutnya. Silakan kalau yang mau nanya. Antum mau kerjain ya, nurut sama Anda. Ustaz ngumpulin di GCR aja Ustaz, lebih gampang kayaknya. Boleh. Di mana? Di GCR. GCR itu apa ya? Grup Google Classroom Ustaz. Google Classroom. Boleh. Oke. Boleh. Lebih enak tuh, Anda juga baca juga lebih gampang tuh. Ya udah. Kalau gitu ntar Anda tinggal bikin ini aja ya, bikin thread di sana gitu ya. Biar nanti Antum bisa ngisi di sini langsung. Oke, sip. Tapi gini ya, Antum bikinnya di Google Chat, Google Classroom juga, tapi juga punya di Word ya, bikin juga kan jadi arsipnya Antum. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Pokoknya walaupun Anda lebih muda dari Antum, ilmu agama Anda jauh lebih rendah dari Antum, tapi Anda statusnya kan dosen, nurut sama Anda, kalau nggak kualat Antum. Aduh. Jadi ya Anda ini fasilitator aja lah gitu, biar Antum bisa lebih mudah menemukan yang terbaik lah untuk nanti karya-karya Antum ke depannya. Kalau nggak ada, kita closing ya materi hari ini. Terima kasih Jazakumullah khairan Kasir sudah hadir gitu ya, dan saya doakan mudah-mudahan Antum bisa diberi banyak kemudahan dalam mengerjakan segala sesuatu dan amin. Juga Antum mendapatkan banyak ilmu. Ini setahun terakhir itu waktunya pendek banget. Tantangan Antum nanti setelah itu kan banyak sekali, permintaan jadi khotib, permintaan jadi ngisi acara dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti Antum setelah lulus bekalnya kurang. Karena kalau lulus nanti orang minta tuh banyak, minta tolong tuh banyak, minta tolong di servis tuh banyak. Jadi jadi mahasiswa, apapun kesibukan Antum hari ini silakan dicari gitu. Aneh aja masih ikut kelas kok, masih ikut belajar. Udah udah dokter, masih ada ikut kursus bikin PowerPoint. Ada belajar tuh sama Ustadz Rino namanya. Bagus juga tuh belajar, bayar 125.000. Ikut kelasnya Panji Pragiwaksono cara ngomong, kan belajar aja kalau apa bayar 800.000. Ikut kuliah online dari dosennya dari orang Italia tentang energi, Anda ikut aja.
Tujuannya simpel, karena kita kan disuruh belajar sampai mati gitu. Dan nanti kita nggak tahu amanah apa besok yang akan datang ke kita. Yang kita bisa tahu adalah kita persiapkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Oke ya, sip. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang beriman baik itu dicambuk maupun seperti tadi Anda jelaskan itu dirajam. Persiapan setara.